Pondok Pesantren Baitur Rosyad. Kemarin kurang lebih tepatnya pada tanggal 29 bulan Mei 2022 hari Minggu, kami pergi ke Pesantren Baitur Rosyad, di mana kami melakukan wawancara dengan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Baitur Rosyad. Beliau mengatakan awal mula berdirinya Pondok Pesantren Baitur Rosyad itu diawali dengan dibangunnya sebuah musolah dan masjid akhwat, di mana nama Baitur Rosyad sendiri itu diambil dari dua kata, yaitu kata bait dan kata ar-rosyad. Bait yang berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan ar-rosyad itu berarti kecerdasan, kedewasaan, dan kematangan. Jadi Baitur Rosyad itu diharapkan menjadi tempat tinggal para santri dalam mengasah kecerdasannya, menjadi rumah bagi para santri untuk dibimbing menggapai kedewasaan ilmu dan jiwanya, menjadi rumah untuk menggali kecerdasan Qur'aniyahnya. Demikian kata beliau Kiai Haji Ahmad Iing yang merupakan pendiri Baitur Rosyad itu sendiri. Pondok Pesantren Baitur Rosyad yang notabene itu merupakan pondok tahfidz itu terletak di Kampung Lemburawi, 9 km dari kota Ciparai. Pesantren ini didirikan pada tahun 1992 di atas tanah seluas 1.600 meter persegi oleh Kiai Haji Ahmad Iing yang merupakan ayah dari Kiai Haji Didin atau biasa dipanggil Kiai Haji Saipul Ibad yang merupakan pendiri pertama. Nah, sekarang Kiai Haji Ahmad Iing itu menjadi pengasuh dan sesepuh di Pondok Pesantren Baitur Rosyad. Sedangkan anaknya yang bernama Kiai Haji Didin itu sekarang ditarik menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Baitul Arqam yang berada di depan Pondok Pesantren Baitur Rosyad. Nah, sebagaimana pondok pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren Baitur Rosyad selain menyelenggarakan program tahfidzul Quran, juga menyelenggarakan pendidikan kitab kuning, di mana hal inilah yang menjadi nilai tambah dan nilai plus Pondok Pesantren Baitur Rosyad menjadi satu-satunya pondok pesantren yang memadukan program tahfidzul Quran dengan kitab kuning di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Baitur Rosyad ini sedikit demi sedikit melangkah meskipun dengan fasilitas sarana dan prasarana yang sangat sederhana dan terbatas. Nah, hal ini terlihat dari jumlah santri putra dan santri putri yang sekarang mondok sekitar 380 orang. Mereka datang dari berbagai wilayah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat. Bahkan ada pula santri yang berasal dari luar provinsi Jawa Barat. Nah, seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya. Nah, di antara kurun waktu yang begitu singkat antara tahun 1992 sampai sekarang, tentunya Pondok Pesantren Baitur Rosyad telah banyak berkiprah bagi masyarakat. Beberapa alumni sudah membuka lembaga pendidikan baru di daerahnya masing-masing, dan alhamdulillah Pondok Pesantren Baitur Rosyad telah dicapai dan dipercaya oleh LPTQ dan Pemda Kabupaten Bandung sebagai tempat pembinaan peserta MTQ cabang tahfidz dan tafsir untuk tingkat Provinsi Jawa Barat di tahun 1999 sampai tahun sekarang. Nah, alhamdulillah dalam usahanya untuk senantiasa ikut menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran, tidak sedikit para santri dan santriwati, begitu juga alumni pesantren yang telah berhasil mengukir prestasi dan meraih penghargaan dalam event-event MTQ dan STQ nasional maupun internasional. Nah, visi Pondok Pesantren Baitur Rosyad sendiri adalah terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang konsisten atau istiqomah dalam usahanya untuk senantiasa menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran, baik dalam pendidikan bidang pengkajian, pemahaman, pengembangan maupun pengalamannya.
Nah, sejarah berdirinya pondok pesantren Baitur Rosyad sendiri itu awal mulanya didirikan sebuah musola dan masjid yang didirikan pada tahun 1967, di mana pada tahun tersebut belum resmi diadakan atau belum resmi disahkan adanya pondok pesantren Baitur Rosyad. Hanya sebatas pengajian di musola dan masjid akhwat saja. Nah, beliau yang merupakan pengajar dari salah satu pendiri pondok pesantren Baitul Arqam mengampu 4 mata pelajaran, yaitu IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Secara gamblangnya, beliau itu hanya mengampu pelajaran-pelajaran umum saja. Namun, beliau Kiai Haji Ahmad Iing diberikan kepercayaan dan disuruh oleh gurunya dari pesantren yang ada di daerah Simapel itu untuk mengajarkan ilmu agama juga. Ternyata wasiat dari gurunya tersebut menjadi isyarat bahwasanya itu merupakan ijazah yang diberikan gurunya, di mana ilmu-ilmu gurunya itu tiba-tiba langsung diterima semua oleh Kiai Haji Ahmad Iing tadi. Kemudian seiring berjalannya waktu, pondok pesantren Baitur Rosyad dan pondok pesantren Baitul Arqam itu tidaklah bisa dipisahkan, karena Kiai Haji Ahmad Iing sendiri merupakan salah satu dari 6 orang yang mendirikan pondok pesantren Baitul Arqam, yang letaknya itu tepat berada di depan pondok pesantren Baitur Rosyad, di mana pendirian pondok pesantren Baitul Arqam dan pendirian pondok pesantren Baitur Rosyad sendiri itu diawali pertama Baitul Arqam dulu, kemudian baru Baitur Rosyad. Baitul Arqam didirikan pada tahun 1922, kemudian Baitur Rosyad baru diresmikan pada tahun 1992. Walaupun memang secara pendidikan, pengajaran, dan pengajian itu sudah dimulai dari tahun 1967. Itu sekilas sejarah dan profil dari pondok pesantren Baitur Rosyad. Beliau Kiai Haji Ahmad Iing merupakan salah satu santri yang berasal dari daerah Sinapel, Bandung, di mana beliau itu mendapatkan amanat dan mendapatkan perintah dari gurunya di pesantren Sinapel untuk mendirikan sebuah pesantren dan mengadakan pengajian di daerah Ciparai, tepatnya di Kecamatan Pacet, Kampung Lemburawi, di mana pada waktu itu daerah tersebut merupakan daerah yang jauh dari agama, di mana pas awal pendirian pesantren Baitur Rosyad itu memiliki banyak tantangan-tantangan dari masyarakat, di mana masyarakat tersebut belum menerima 100% dan belum merasa lega untuk berdirinya pondok pesantren Baitur Rosyad itu sendiri, di mana bentuk perlawanan dari masyarakat sendiri ketika pondok pesantren itu mengadakan pengajian, masyarakat di sekitar pondok pesantren itu malah mengadakan hiburan wayang golek. Kemudian pas waktu pesantren mengadakan sholat jamaah dengan dikumandangkan adzan dan dipukulnya beduk, di sana malah memukul gong, yang artian di sana tidak menerima adanya pondok pesantren tersebut, melawan adanya pondok pesantren tersebut. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren Baitur Rosyad. Untuk sistem pembelajaran sendiri, di sini pondok pesantren Baitur Rosyad itu merupakan pondok yang condong terhadap pengajian Al-Quran atau pondok tahfidz. Nah, untuk hariannya, untuk hafalan dalam seminggu, ziyadah atau menambah hafalannya itu 5 hari, di mana minimal 1 hari santri setoran 1 halaman.
Kemudian untuk murojaah sendiri, santri diharuskan menyetor hafalan yang sudah dihafalkan sebanyak 1/4 juz atau 5 halaman setiap harinya. Itu untuk murojaah. Kemudian yang kedua, di akhir minggu, tepatnya di hari Sabtu akan diadakan simakan, di mana dalam acara ini santri juga dilatih mentalnya dalam hafalannya yang sudah dihafalkan, di mana hafalan santri tadi akan didengarkan oleh santri-santri yang lainnya. Ada yang mendapatkan bagian 1/4 juz atau 5 halaman, ada yang mendapatkan bagian setengah juz atau 5 lembar atau 10 halaman. Nah, untuk santri yang masuk pondok pesantren bukan lulusan dari pondok pesantren tahfidz atau belum punya dasar mengenai tahfidz, belum punya hafalan mengenai tahfidz, maka akan memiliki kegiatan sendiri, yaitu tahsin terlebih dahulu selama kurun waktu setengah tahun. Kemudian di samping pengajian Quran, ada pengajian kitab juga. Nah, untuk pengajian kitab sendiri itu dilaksanakan ba'da maghrib, meliputi kitab fiqih dan kitab tauhid. Nah, kemudian akan diperuntukkan santri ini, kegiatan tersebut diperuntukkan bagi semua santri, baik santri yang mengambil takhusus kitab kuning ataupun takhusus tahfidz itu sendiri. Nah, dari mulai kitab Safinah sampai kitab Fathul Mu'in itu sudah ada kelas-kelasnya. Kemudian untuk sistem pengambilan ustadz atau pengambilan tenaga pengajar yang ada di pondok pesantren Baitur Rosyad itu diambil dari santri yang sudah senior. Nah, atau dalam artian santri yang sudah wisuda, tanpa memandang santri tersebut sudah berapa lama di pondok pesantren Baitur Rosyad. Jadi dalam artian santri yang diambil untuk mengajar kembali itu wajib mengabdi 1 tahun setelah wisuda guna menjadi pengajar di pondok pesantren Baitur Rosyad. Kemudian untuk struktur organisasi kepengurusan dalam pondok pesantren Baitur Rosyad itu diambil dari santri-santri yang mengabdi tadi dan dicampur oleh santri-santri yang masih sekolah atau santri-santri junior, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan mingguan yang diadakan pondok pesantren Baitur Rosyad itu satu, simakan Al-Quran yang diadakan setiap hari Sabtu. Kemudian itu ada marhabanan setiap malam Jumat. Kemudian muhadharah yang diadakan 2 minggu sekali pada hari Sabtu. Nah, untuk kegiatan per bulannya sendiri yaitu simakan bulanan, yang mana tata cara simakan bulanan sendiri itu dilaksanakan dengan partneran. Jadi ada 2 orang santri saling setor dan saling simak, seperti itu. Nah, di mana simakan per bulan ini itu guna mempersiapkan simakan untuk per semesternya tadi. Nah, ketika kita berwawancara dengan beberapa santri pondok pesantren Baitur Rosyad, kita mendapatkan garis besar bahwasanya pondok pesantren ini itu merupakan pondok yang condong kepada tahfidnya. Namun di samping pembelajaran tahfidz juga ada pembelajaran kitab, di mana pembelajaran kitab ini khusus pada 3 mata pelajaran saja atau 3 fana ilmu. Yang pertama itu ada fiqih dengan kitab Safinah sampai Fathul Mu'in, kemudian kitab tauhid, kemudian kitab nahwu yang menggunakan kitab Al-Jurumiyah, seperti itu.